kasih pemirsa yang masih bersama kami di Update Pagi SBY TV. Pemirsa, kalau kita berbicara masalah pemilu 2019, ini akan segera dilaksanakan pada 17 April 2019 dari pemilihan capres dan juga cawapres dan juga dari calon legislatif. Nah, kalau berbicara masalah pemilu 2019, banyak yang mengatakan bahwa peran dari generasi milenial juga menentukan dari suara pemilih dari capres-cawapres maupun dari calon legislatif. Dan saya punya data dari Koordinator Pusat Peneliti Politik LIPI, Sarah Nuraini Siregar, menyatakan berdasarkan hasil survei lembaga LIPI di 34 provinsi yang melibatkan 2.100 responden dan survei ahli yang dilakukan di 11 provinsi melibatkan 145 ahli, ada sekitar 35% sampai 40% pemilih dalam pemilu 2019 didominasi oleh generasi milenial. Artinya sekitar 80 juta dari 185 juta pemilih dari generasi milenial yang juga akan menentukan suara di pemilu 2019. Dan untuk kita pada pagi hari ini kedatangan tamu istimewa begitu ya dari kalangan generasi milenial yang juga akan ikut dalam konsultasi politik dalam pemilu 2019 calon legislatif dari Pulau Madura yang mencalonkan diri sebagai caleg begitu. Saya perkenalkan pada pagi hari ini Mas, saya panggil Mas aja ya. Iya. Mas Slamet Aryadi SPSI selaku caleg dari DPR RI Dapil 11 Jatim Madura nomor urut 5 dari Partai Amanat Nasional. Boleh beri tepuk tangan? Baik, Mas Slamet ini merupakan asli warga Madura ya? Asli warga Madura, kelahiran Sampang 30 September 1990, masih di tahun 90-an begitu, dan sudah berusaha dan berani untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif DPR RI. Baik, mewakili dari Jawa Timur begitu ya. Kalau Mas Slamet menilai dari generasi milenial, kalau Mas Slamet ini kan bisa dibilang masih muda begitu ya, dan masih dari kalangan generasi milenial. Kalau Mas Slamet melihat apa sih sebenarnya yang harus dimiliki oleh generasi milenial untuk dapat menjadi kontestasi politik di pemilu 2019? Ya, sebetulnya yang harus dimiliki oleh generasi milenial hari ini itu yang pertama adalah modal ataupun tekad. Bagaimana generasi milenial hari ini itu mampu menciptakan suatu inovasi baru, mampu meningkatkan SDM-nya yang dimiliki, sehingga seorang pemuda itu, generasi milenial, tidak dianggap sebelah mata lagi. Artinya hari ini saya terjun sebagai perwakilan seorang pemuda khususnya dari wilayah Madura sebagai generasi milenial. Tentunya hari ini saya punya harapan kepada para pemuda khususnya bagaimana mereka cara meningkatkan kualitas SDM mereka. Tentunya hari ini berbicara politik karena 2019 ini adalah politik. Hari ini saya berharap penuh karena sudah sudah santer di media massa bahwasanya sekarang itu sudah muncul berbagai yang sekarang lagi maraknya itu adalah hoax. Jadi bagaimana seorang pemuda itu mampu mengantisipasi adanya hoax, tidak ikut men-share adanya hoax dan sebagainya. Artinya ke depannya pemuda itu mampu menjadi suatu imitasi bagi pemuda lain, mampu menginspirasi bagi pemuda khususnya yang dari kalangan desa yang dikatakan mungkin nanti lebih meningkatkan kualitas dari diri mereka seperti itu. Mas Slamet, kalau kita melihat generasi muda ini kebanyakan, kalau banyak orang bilang begitu ya, bahwa generasi muda saat ini antipati terhadap politik atau kondisi sosial dari Indonesia sendiri. Kalau Mas Slamet melihat dari generasi muda yang mungkin saat ini leha-leha di rumah begitu ya, atau santai-santai, tapi Mas Slamet juga berani untuk mencalonkan diri. Sebenarnya apa yang membuat Anda, Mas Slamet, ingin mencalonkan diri, apalagi ini di tingkat Republik Indonesia nasional? Sebetulnya hadirnya saya ini tergugah dan terpanggil dalam dunia politik untuk terjun saya ingin mempunyai suatu misi ataupun cita-cita. Saya meskipun memiliki cita-cita akan tetapi tidak terjun langsung dalam dunia politik itu percuma. Artinya hari ini wirah saya, semangat saya untuk terjun langsung dalam dunia politik, artinya langsung kontestasi tingkat nasional, artinya ingin memberikan suatu inspirasi baru, ingin memberikan suatu gerakan baru kepada seorang pemuda yang nantinya akan menciptakan ruang, akan menciptakan, ini sebetulnya ada dua yang perlu kita tanamkan untuk para pemuda.
adanya kontestasi politik ini dan juga maraknya media massa itu perlu dimaksimalkan dan perlu dimanfaatkan. Artinya pertama yaitu pengguna itu harus memanfaatkan karena sekarang era digital. Harus ada kita membangun gerakan literasi digital. Artinya adanya gadget apa dan sebagainya, kita harus mampu memanfaatkan fasilitas tersebut, bukan hanya untuk menciptakan hoax, ujaran kebencian dan sebagainya. Jangan sampai kita terprovokasi dengan adanya hoax, ujaran kebencian dan pelecehan dan sebagainya. Sementara yang kedua, kita adanya era digital itu kita menciptakan entrepreneur digital. Artinya dengan adanya digital tersebut kita mampu memanfaatkan fasilitas digital tersebut. Khususnya kita ini kan berangkat di desa ya, saya putra desa juga putra anak petani. Artinya kita itu tidak hanya terpaku dengan kemajuan sistem modern ini, akan tetapi kita harus berkembang mengikuti sistem yang ada, khususnya sistem demokrasi politik yang ada di Indonesia. Dan kalau melihat wilayah Dapil 11 itu meliputi Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb begitu ya. Betul. Kalau Anda mengatakan tadi era digital begitu, kalau melihat permasalahan dasar di wilayah Madura pada generasi muda umumnya begitu, apa sebenarnya hal yang mendasari permasalahan-permasalahan dari masyarakat muda kita di Madura? Ketika berbicara politik, hal yang mendasari pertama yang tadi apolitik, pemuda artinya anti politik sekarang. Mereka itu yang pertama acuh tidak acuh terhadap adanya politik yang hari ini terjadi karena tahun 2019 tahun politik. Mereka tidak akan berpikir politik acuh tidak acuh, no comment dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua ini apa namanya, yang hal mendasar penyelesaian dunia politik ini adanya disparitas, kesenjangan, baik itu disparitas secara sosial, itu disparitas secara ekonomi, dan yang ketiga itu adalah rendahnya pendidikan. Tentunya hari ini yang menjadi tanggung jawab dasar jika saya diamanahkan nanti menjadi anggota DPR RI ya dari Madura, tentunya akan saya memperjuangkan hal itu, bagaimana disparitas sosial ekonomi yang ada di Madura itu akan sedikit, kalau memberantas kan tidak mungkin kan seperti itu. Karena ini saya maklum karena baru pemula terjun dalam dunia politik dan tingkat nasional, artinya saya perlu banyak belajar, dan saya nantinya jika ditakdirkan sebagai legislatif tentunya punya tugas, artinya sebagai legislator ataupun sebagai pengawasan ataupun budgeting. Artinya dengan hal itu saya memiliki tanggung jawab dan amanah besar untuk mengurangi disparitas tersebut dan meningkatkan kualitas pendidikan, karena mayoritas Madura itu adalah kalangan pesantren, dan termasuk saya ini sebagai alumnus Pondok Pesantren Nasatul Sampang yang notabene juga santri. Artinya saya harus meningkatkan kualitas yang ada di pondok pesantren itu secara SDM ataupun secara pendidikan perlu ditingkatkan seperti itu. Baik, saya masih akan mendengar dari penyampaian dari Mas Slamet yang menyampaikan tadi ada berbagai inovasi-inovasi yang dilakukan ketika nanti terpilih menjadi anggota DPR RI. Pemirsa, saya masih bersama dengan Mas Slamet Aryadi, caleg DPR RI nomor urut 5 dari PAN, namun kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana.